Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen pendamping mata kuliah Lab Dasar Akuntansi Keuangan. Saya mengucapkan terima kasih, dan mahasiswa dan mahasiswi semuanya saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Semoga harapan dan impian mahasiswa dan mahasiswi bisa tercapai dan bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Baik, untuk pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-7, yaitu bagaimana mahasiswa memahami dan mengenal apa itu namanya supplier. Baik, sebelum kita mulai untuk perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Kami berdoa, dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah Lab Dasar Akuntansi Keuangan. Pertemuan ke-7 hari ini bagaimana tentang pembuatan supplier dan apa itu tentang memahami pengertian supplier. Supplier itu adalah pihak perorangan atau bisnis yang memasok atau menyuplai produk, barang atau jasa kepada bisnis yang lain, yaitu perorangan maupun perusahaan. Contohnya produsen risol yang membutuhkan supplier daging, tepung, telur, ada mayones, minyak goreng dan lainnya. Ada produsen frozen food yang membutuhkan pasokan daging seperti tepung, plastik Jadi produsen frozen ini juga bisa bertindak sebagai supplier untuk restorannya. Jadi ia menyuplai restoran dengan frozen atau food yang ia produksi, yang ia butuhkan. Misalnya perusahaan A bergerak di bidang bangunan, maka Tuan A harus mencari supply barang, itu namanya supplier. Mencari supply barang untuk kebutuhan usaha tersebut, seperti kalau usaha bangunan bisa ada pasir, ada semen, terus batu bata, besi dan sebagainya. Segala butuh produksi yang dibutuhkan untuk bangunan. Selanjutnya ada supplier yang sering disebut juga pemasok. Jadi berperan penting dalam produk di dalam sel ini, memulai dari mencari bahan mentah yang berkualitas di pasar hingga mempercepat proses produksinya. Setiap bisnis atau perusahaannya perlu menjalin hubungan yang baik dengan suppliernya untuk membuat produk yang baik pula. Apa bedanya supplier dengan vendor? Keduanya memang ada dalam dan berperan penting dalam rantai sebuah supply atau berbeda. Jadi supplier ini termasuk pemasok yang menyuplai bahan mentah kepada pihak yang membutuhkan dan untuk diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
Sementara itu, vendor membeli produk dari suatu perusahaan kemudian menjualnya kepada pihak lain, ya. Itu biasanya dalam rantai pemasok atau vendor untuk berada dalam posisi akhir, ya, sebelum konsumen. Itu adalah supplier atau vendor. Nah, apa fungsi dari tugas dan supplier yang perlu kita ketahui? Jadi pemasok atau supplier itu memiliki peran penting, ya, dalam setiap tahapan siklus hidup, ya, dalam produksi. Jadi siklus hidup ini waktu yang dibutuhkan untuk membentuk produk hingga adanya di pasaran. Seperti siklus hidup, ya, ada produk bisa besar atau kecil, ya, tergantung pada skala perusahaannya. Namun baik dalam skala besar maupun kecil, jadi bisnis atau perusahaan tetap memerlukan pemasok yang baik dan juga berkualitas, ya, untuk bisa mendapatkan produk terbaiknya. Nah, berikut merupakan beberapa tugas yang dilakukan oleh pihak supplier. Jadi memastikan kesediaan bahan baku, ya, sebuah perusahaan atau bisnis, ya. Untuk pemasok harus memastikan bahwa bahan baku dalam keadaan baik dan layak. Jadi pemasok itu harus mengecek dulu barangnya itu sudah memenuhi standarnya atau belum. Jadi kalau misalnya standarnya belum memenuhi, belum sesuai dengan kebutuhan, maka barangnya akan disingkirkan. Nah, selanjutnya mengatur proses penyimpanan bahan baku sebelum dikirim ke perusahaan yang membutuhkannya. Jadi seperti itu. Selanjutnya mengatur proses pengiriman bahan baku dengan cepat dan tepat waktu kepada pihak yang membutuhkannya. Nah, di sini adalah contoh daftar supplier. Di sini ada contoh daftar supplier, ada Bigel dengan kode S001 PT Nusa Indah ber NPWP 1345 569 5406421 di Jalan Gajah nomor 4 Medan dengan nomor telepon 061 654 610350 dengan termin 2/10/30. Selanjutnya S002 PT Dian Pesada dengan NPWP 1520 569 8655000 Jalan Anterior 022 Medan, nomor telepon 061460 397620 dengan termin 2/10/30. Selanjutnya S003 dengan Dian PT Mekar Nusa 2 NPWP 1542 569 8864 di Jalan Mayor Sasongko 17 Kali Kapuk Medan, nomor telepon 0616193050 dengan terminnya 2/10/30. Artinya 2/10/30 ini mempunyai arti apabila dalam waktu 10 hari dia bisa melunasi, maka akan mendapatkan potongan 2%. Tapi apabila lebih dari 30 hari maka tidak mendapatkan potongan. Nah, itu adalah dalam pengertian termin 2/10/30. Baik, kita sekarang kita coba membuat
atau menginputnya ke dalam mayop. Jadi pertama kita share dulu mayop yang telah kita buat tadi. Ini ya contoh mayop yang sudah saya tadi buat. Nah, jadi kita pastikan membuka dulu mayop yang telah kita buat. Ini adalah tampilan mayopnya, MYOB-nya. Nah, tadi kita sudah belajar membuat daftar customer. Jadi kita pilihnya Carvel, terus kita pilih namanya Carlis ya. Di sini ada Carlis ya. Sebelumnya kita sudah belajar membuat toko Benua Jaya, toko Kencana, toko Serasi, dan toko Angel. Kita sudah belajar membuat PPN ya, di sini mengatur pajak. Jadi saya ulangi, untuk mengatur pajak itu kita bisa list, terus kita pilih das kode. Nah, di sini kita sudah belajar membuat pajak PPN dan NT. Kalau NT ini tidak ada pajak, tidak ada potongan pajak, dia hanya 0%, tidak ada potongan pajak. Di sini ada PPN 10%. Contohnya seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita belajar membuat atau menginput ya, membuat atau menginput data supplier tepat ke dalam mayopnya. Nah, yang pertama kita tekan tombol new dulu ya. Seperti biasa kalau kita mau membuat baru, kita harus tekan tombol new. Nah, di sini kok masih customer ya, Pak. Nah, kalau di sini tipenya masih customer, kita bisa ganti ya, kita bisa ganti dengan nama supplier. Nah, seperti ini. Nah, baru kita namanya apa? Saya ulangi lagi. Jadi kita buka Carvel ya, Carvel terus Carlis di sini ya. Nah, terus kita tekan tombol new. Nah, di sini kita ganti dengan nama supplier. Nah, terus namanya kita ganti PT Nusa Indah. Kita isi PT Nusa Indah, card ID-nya dengan nama S001 di Jalan Gajah nomor 4 Medan. Oke, di sini terus nomor HP-nya kita masukkan 061564 061564 610350. Nah, seperti ini ya. Jadi kita masukkan dulu namanya, suppliernya ini dengan nama PT Nusa Indah, card ID-nya S001 Jalan Gajah nomor 4 JT Medan, nomor HP, nomor teleponnya 061564610350 contohnya. Nah,
selanjutnya kita isi ke dalam buying detail. Nah, di dalam buying detail ini kita akan mengisi namanya pengaturan termin. Ya, termin dalam pembayarannya. Jadi kita pilihnya give out day. Nah, di sini kita masukkan 10, 30, 2%. Nah, kalau belum tampil, kita kenapa kalau di sini tampilnya customer? Kalau kita klik ke dalam customer, maka dia akan tampilnya data customer. Kalau kita pilihnya data supplier, maka dia akan pilihnya ke dalam supplier. Nah, baik, kita sudah belajar membuat namanya daftar supplier dengan nama PT Nusa Indah. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat dengan nama PT Dian Persada. Ya, kita tekan tombol new ya dengan nama PT Dian Persada. Nah, seperti ini ya. Nomornya S002. Nah, seperti ini. Beralamat di Jalan MT Haryono nomor 22 Medan. Kita masukkan Jalan MT Haryono nomor 22 Medan. Kita isi namanya Medan. Nah, nama teleponnya kita masukkan dengan nomor telepon 061. Kita masukkan 061 460 397 620 ya, kita masukkan 620. Oke, ini ya. Selanjutnya setelah kita mengisi PT Dian Persada, kat ID-nya S002 dengan alamat di Jalan MT Haryono nomor 22 Medan. Di sini nomor teleponnya 061460 ya. Terus kita pilih buying detail. Di sini kita isi terminnya. Jadi kita pilih namanya give out day ya. Di sini ada give out day. Kita masukkan 10, 20, 2%. Maaf, 10, 30 ya. Jadi kita masukkan 10, 30, 2%. Nah, kalau udah kita oke. Nah, kita sudah mengisi daftar supplier 2 dengan nama Dian Persada dan Nusa Indah. Baik, selanjutnya kita coba membuat data supplier yang ketiga. Nah, misalnya saya mau membuat namanya PT Mekar Nusa 2. Jadi kita isi dulu PT Mekar Nusa 2. Oke. Di sini kita isi dengan nama S003. Nah, di sini alamatnya kita coba isi di Jalan Mayur Sasongko. Kita isi Jalan Mayur Sasongko. Nah, seperti ini ya. Jadi kita isi Mayur Sasongko Kali Kapuk. CP-nya kita isi Medan. Nah, di sini kita masukkan nomor HP-nya 061 61
300. Nah, di sini kita isi namanya PT Mekar Nusa dengan nomor S003 di Jalan Mayasosho 17 Kalikangkung Medan. Di sini. Terus bayang detailnya kita isi giveaway. Ya, di kita di sini pilihnya kin I giveaway. Kita pastikan pilihnya ini. Terus kita isi 10, 30, 2%. Oke. Nah, misalnya kita sudah mengisi PT Dian Pesada, PT Mekar Nusa 2 dan Nusa Indah. Terkadang kita menginputnya tipenya salah. Misal mahasiswa mengisi PT Nusa 2 tapi dia tidak masuk ke dalam supplier tapi ke dalam customer. Nah, contoh ini akan saya ganti. Misalnya disinilah perubahannya. Contoh misalnya dia yang seharusnya di sini toko Nusa 2 itu masuknya ke supplier. Nah, tapi dia masuknya ke dalam customer karena kita salah penginputan di bagian tipe. Nah, terbiasanya itu ini kesalahan terjadi apabila mahasiswa terburu-buru atau kita menginputnya terlalu cepat-cepat ya. Makanya kita terkadang tidak mengeceknya. Nah, kalau ada kesalahan seperti ini, kenapa kok daftar customer saya ada 5, seharusnya ada 4 ya. Nah, yang PT Nusa Indah ini ya seharusnya miliknya datanya data supplier kita, Pak. Nah, tapi kita mengisinya salah. Dia masuk ke dalam tipenya customer. Nah, padahal seharusnya PT Nusa Indah dia masuk ke dalam tipenya supplier. Maka kita bisa edit di sini. Kita ganti namanya supplier. Nah, oke. Dan akan dia nanti otomatis di dalam data customernya dia akan hilang. Dia tidak hilang, cuma dia akan pindah ke dalam supplier. Nah, seperti ini ya. Kalau kita menggunakan komputerisasi akuntansi itu lebih cepat ya. Jadi tidak ada kesalahan pencatatan. Misalnya kalau dia masuk ke dalam customer tapi seharusnya dia masuk ke dalam supplier, kita bisa menggantinya. Tidak tinggal langsung kita pindahkan ke dalam supplier. Jadi kita tidak membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau di dalam manual kita harus menghapus dulu, terus mencatat kembali ya PT Dian Persada ke dalam kartu supplier ya, di data supplier namanya Dian Persada. Tapi kalau sudah sampai ke transaksi ya itu lebih berat lagi. Harus sampai ke transaksi kita harus mengubah semuanya dari atas sampai ke bawah, otomatis kan ganti semuanya. Tapi kalau di dalam komputerisasi akuntansi seperti ini ke dalam Mayop kita tidak perlu mengganti. Nah, misalnya Pak, PT Dian Persada alamatnya salah, Pak. Apakah kita bisa menggantinya? Nah, sama dengan kasusnya contohnya di customer. Apabila di dalam supplier kita penginputan alamatnya salah, kita bisa menggantinya. Menggantinya di mana? Tinggal kita klik aja. Contoh saya mau klik PT Dian Persada. Jadi tinggal kita edit aja di sini. Nah, tinggal kita ganti misalnya di Jalan Singa Utara.
misalnya begitu ya. Kalau ada kesalahan alamat kita tidak perlu menghapus yang banyak, tapi kita tinggal update aja yang mau kita hapus, yang mau kita ganti. Nah, terus misalnya PT Dian Persada ini mau saya hilangkan Pak dari daftar supplier, apakah bisa Pak? Ya, jawabannya bisa ya. Seperti tadi contoh, kita mau menghapus data customer tadi materi sebelumnya, sama dengan supplier, kita bisa menghapusnya dan kita bisa menginputnya kembali ya, sama tadi contoh saya mau menghilangkan PT Dian Persada. PT Dian Persada ini mau saya hapus. Nah, contoh kalau bagaimana menghapusnya PT Dian Persada di dalam supplier, sama dengan kita edit aja. Contoh saya pilih Dian Persada, di sini Dian Persada mau saya hapus, jadi kita tekannya tombol edit ya, edit blend cut. Nah, dia akan hilang. Nah, selanjutnya kita tombol baru new, jadi kita isi dengan nama Dian Persada, kita isi dengan nama Dian Persada. Lupa namanya, belum kita isi. PT Dian Persada, nomornya S002. Terus alamatnya di Jalan Anteriono. Nomor 22 Medan. Ya, terus nomor HP-nya kita isi ke jalan, nomor teleponnya ini 061 460 397 620. Oke, terus kita isi bayang data, kita give out dash 10, kita 2%. Oke ya, seperti ini. Jadi kita contoh, kita sudah belajar bagaimana cara menginput di dalam MyHub. Nah, kita sudah belajar mengenal apa itu memahami pengertian dari supplier ya, kita sudah belajar memahami pengertian supplier. Terus kita juga sudah belajar bagaimana cara menginputnya dalam MyHub. Jadi kalau kita mau menginput data sebuah dalam MyHub, kita pilih karpel, kita hapus ya, kita pilih supplier, kita tekan tombolnya. Nah, di sini kita nanti mengisi datanya. Baik, demikian dari saya bagaimana cara membuat data supplier, menghapus data supplier, mengedit data supplier apabila kita terjadi kesalahan, terus bagaimana memindah apabila kita salah penginputan yang seharusnya data supplier itu masuk ke dalam supplier tapi dia masuk ke dalam customer, kita bisa kembalikan ke dalam supplier. Baik, demikian dari saya untuk pertemuan yang ke-7 tentang pembuatan daftar customer. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Terima kasih. Mungkin dari mahasiswa dan mahasiswi ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan untuk pertemuan yang ke-7 ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pendamping mata kuliah Lab Dasar Akuntansi dan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
Alamin.